cepat nggak? Bismillah. Mulai kita, Pak. Ya, kita mulai. Pak Hasanuddin, jangan lupa di record. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Bentar, Pak. Semoga sehat selalu semuanya. Kita kembali after Isoma melanjutkan pre-teaching kita. Ya, kali ini adalah agenda pre-teaching diisi oleh Bapak Hasanuddin. Jadi kepada Bapak Hasanuddin dengan hormat kami persilakan. Bentar. Ini masih record enggak ya? Ya, saya juga yang record juga nih. Oh, gitu ya. Oke, siap. Makasih. Baik. Suara saya jelas, Pak ya? Jelas, Pak. Jelas. Alhamdulillah. Bisa ditangkap oleh telinga. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat, Pak. Sudah bugar kembali habis istirahat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, makan, pada hari ini. Ngantuk. Ya, biar tidak ngantuk ya. Baik, pada hari ini jumpa lagi dengan Bapak di materi pembelajaran PAI kita pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan bercerita apa materi kita pada hari ini? Ada yang tahu? Toharo. Iya, toharo. Jadi sebelum kita lanjut, yuk kita connect dulu. Kita connect dulu sama Yang Maha Kuasa. Yuk kita berdoa. Dan Bapak minta tolong yang cewek aja lah yang mimpin doa. Ini Bu si Gotovia. Ayo silakan mimpin doanya. Ya, baik teman-teman, mari kita sebelum belajar kita berdoa. Ya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hujan, angkat pakaian. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita terkabul dan proses pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Baik, setelah berdoa, Bapak ingin absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil, Pak, yang hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nihil ya. Takut sama Bapak, makanya masuk semua. Jangan takut, Bapak tidak makan orang. Cuma galak. Oh, galak ya. Kemarin aja Bapak cewek telinga sebelah kanan saya. Itu Bapak jewer karena Bapak sayang. Oh iya, Pak. Emang Iya. Bapak sayang kali ya sama saya. Iya, kalau tidak dijewer nanti tambah nakal nanti. Tapi jangan jewer lagi, Pak ya. Iya, tidak lagi. Yang penting Ananda tidak ada nakal lagi. Baik, Ananda sekalian, materi kita hari ini adalah tentang toharo. Jadi sebelum kita bercerita tentang toharo sepanjang lebar, Bapak ingin nyampaikan dulu kompetensi akan kita bahas pada hari ini. Jadi khususnya pada kompetensi pengetahuan dan psikomotornya ya. Karena materi kita hari ini berkenaan dengan pengetahuan dan psikomotor. Apa itu? Jadi setelah ini Ananda diharapkan bisa memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Kemudian kedua, menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Jadi hari ini kita bercerita tentang hadas besar. Setelah kemarin kita bercerita tentang najis dan hadas kecil. Nah, hari ini kita bercerita lagi, bahas lagi tentang hadas besar. Lalu apa manfaatnya? Nah, manfaatnya ini, kalau kita sudah terbiasa bersuci, kita terhindar dari najis, terbiasa hidup bersih, badan kita segar, dan lain sebagainya. Nah, lantas bagaimana nanti proses pembelajaran kita ke depan? Nah, secara garis besarnya, kita akan membahas tata cara atau ketentuan bersuci dari hadas besar. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bagaimana? Siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Ada yang bawa HP enggak?
Bapak. ada. Banyak, Pak. Nah, kemarin kan Bapak minta tuh bawa HP. Lupa, Ya. Pak. Oh, lupa ya. Kena razia saya kemarin Pak. Iya, walaupun sekolah kita tidak bolehkan bawa HP, tapi kalau ada gurunya yang menginginkan proses pembelajaran menggunakan HP, ya tidak apa-apa dibawa. Bapak kemarin sudah izin juga sama guru piket. Oh, iya, Biar Pak. karena pelajaran kita hari ini menggunakan metode discovery learning, sehingga kita harus mencari sumber-sumber yang banyak. Nah, kalau kalian bawa HP, insya Allah akan semakin banyak sumber yang bisa dicapai. Nah, di ujungnya nanti, di akhir pembelajaran nanti ada penilaian. Dan penilaian itu pun nanti Bapak kasihkan, Bapak share nanti ke grup WA kita melalui HP. Ya, Ya, Pak. oke, lanjut. Nah, sebelum kita sampai ke sini, identifikasi masalah. Baik, Bapak ingin nanya, siapa yang tadi pagi tidak mandi? Saya, Pak. Aduh, kenapa sampai tidak mandi, sayang? Sering. Hari hujan dia enggak mandi kan, Pak? Oh, dia mandi hujan. Atau ada di antara Ananda yang pernah melihat ibu melahirkan? Ada? Ayo, siapa yang pernah melihat ibu-ibu melahirkan? Saya Pak. Kan bukan melihat proses melahirkan, melihat oh dia punya anak kecil kemarin baru melahirkan. Ada yang pernah? Sering Pak. Apa yang kalian lihat dari ibu itu? Ibu itu sholat tak? Setelah ibu Enggak, itu Pak. melahirkan sholat tak? Enggak ya? Enggak. Enggak. Terus, tuh dua pertanyaan tadi ya. Mandi, terus kemudian ibu yang melahirkan tidak sholat. Terus pertanyaan berikutnya, ada enggak di antara kalian, khususnya yang putra nih, yang pernah mengalami mimpi basah? Belum Pak. Belum. Yang disiram, Pak. Iya, enggak apa-apa. Mimpi basah itu bukan berarti ngompol ya. Mungkin biasanya mimpi basah ini biasanya yang putra nih, mungkin habis nonton sinetronnya adegan orang dewasa kemudian terbawa mimpi. Nah, begitu bangun basah celananya, itu mimpi basah. Kalau enggak basah enggak ya Pak ya? Enggak, iya enggak basah enggak. Ya, Mimpi dikejar hantu. mimpi dikejar hantu itu ngompol biasanya itu. Ya, baik anak-anak sekalian, ternyata anak-anak sekalian di sekitar kita itu banyak persoalan yang perlu kita telusuri, perlu kita cari jawabannya. Itu tadi kayak ada ibu-ibu habis melahirkan kok tidak sholat, padahal kan sholat itu wajib. Enggak peduli kita sehat, enggak peduli kita sakit, sholat harus tetap dilaksanakan. Lah kok ibu tadi habis melahirkan tidak sholat? Nah, itu perlu kita cari jawabannya. Kemudian mungkin ada teman-teman kita yang datang bulan kok tidak sholat dan sebagainya. Itu apa masalahnya? Atau mungkin yang tadi yang mimpi basah tadi, bagaimana? Kok saya mimpi basah terus apa yang harus kita lakukan? Nah, itu. Ya. Jadi itu persoalan-persoalan yang perlu kita cari atau ya perlu kita cari jawabannya. Jadi pada hari ini kita akan mengidentifikasi masalahnya. Ini masalah-masalah yang akan kita cari ya Anda sekalian. Tidak usah banyak-banyak karena proses pembelajaran kita tidak terlalu lama. Jadi pada hari ini kita akan mencari bersama-sama, melakukan penelusuran, mencari kenapa kita harus mandi wajib. Apa sebabnya? Ya, berkenaan dengan materi kita hari ini. Kemarin kita sudah bahas taharah, sudah bahas najis, sudah bahas wudu. Hari ini kita bahas mandi. Kenapa kita harus mandi? Nah, itu dia ya. Kemudian apa saja larangan bagi orang-orang yang berhadas besar? Tuh kayak contoh tadi itu apa saja yang ibu tadi habis melahirkan kok enggak sholat. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana ketentuan mandi wajib, caranya, mungkin syarat rukunnya dan sebagainya. Itu akan kita cari, ya. Yang keempat, bagaimana kalau kita tidak boleh kena air? Ya, tidak boleh kena air misalnya karena kita sakit, lalu kita harus sholat, tapi kita tidak boleh kena air, kata dokter karena sakit.
Bagaimana solusinya? Ya, catat ya. Ini permasalahan kita ya. Ya, Nah, Pak. Nah, ini yang akan kita cari dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Ya, memberikan bantuan kepada orang yang Iya. Paham anak-anak semua? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana cara kerjanya kita hari ini? Nah, kita lihat cara kerja kita. Nah, mohon maaf, ini agak lambat. Nah, ini petunjuk kerjanya. Oke, kita bentuk dulu kelompok. Ya, Bapak hitung ya. 1 sampai 4. Yang nomor 1 kumpul dengan nomor 1, yang nomor 2 kumpul dengan nomor 2, nomor 3 kumpul dengan nomor 3, dan nomor 4 kumpul dengan nomor 4. Sehingga kita terbentuk ada 4 kelompok. Nah, oke, sudah terbentuk kelompoknya ya. Ya, Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya silakan bekerja dengan cara cari dan galilah informasi sebanyak-banyaknya dari buku bacaan. Boleh, buku paket kalian silakan dibuka tentang materi toharo. Kemudian boleh manfaatkan HP-nya, yang bawa HP silakan dibuka, di-share, browsing, atau buka di grup. Itu ada Bapak kirim link tuh, link 3. Nah, silakan dibuka, di situ ada rangkuman pembelajaran atau melalui referensi yang lainnya. Paham cara kerjanya Anda semua? Paham, Paham, Pak. Pak. Alhamdulillah, Jadi, Pak. itu materi kita hari ini. Jadi silakan bekerja bersama dalam kelompoknya. Setelah itu nanti disusun hasil temuannya, disusun rapi-rapi, baru kita presentasikan bersama-sama. Bapak kasih waktu 30 menit cukup? Cukup, Pak. Oh, oke. Nah, mulai dari sekarang ya. Oke, ya, Pak. silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin tidak jelas linknya, atau mungkin pertanyaannya Linknya nggak bisa dibuka, Pak. nggak bisa dibuka ya. Ada paketnya enggak tuh? Alah, pulsa saya habis pakai nonton dari malam, Pak. Ya, Tidak makanya bagus Nggak jaringannya, mau dia, Pak. Pak. Paketnya Tapi untuk saya saya- download, Pak. Nggak pernah saya download. Oke. Oke, terima kasih sudah melakukan proses pencarian. Baik, kita lihat coba kelompok 1 dulu yang menyampaikan hasil temuannya. Hasil temuannya kelompok 1 siapa nih? Hendang. Nah, coba Hendang kelompok 1. Yang Ya, satu Pak. aja. Kenapa Ya, kita Pak. harus mandi wajib? Biar kita suci, Pak. Oke, biar kita suci. Suci. Coba kelompok 2. Bu si Happy. Kelompok 2. Apa saja yang dilarang bagi orang yang beranas besar? Tidak boleh sholat, Pak. Oke, bagus, mantap. Iya, kelompok 3. Bagaimana? Apa rukun mandi? Coba siapa kelompok 3 nih ya? Siapa aja kelompok? Saya, Ini Pak. Gustinar. Apa, Pak? Nah, Gimana ketentuan apa mandi rukun wajib? mandi? Rukun mandi. Rukun mandi. Yang Saya, pertama, Pak. aduh, apa ya, Pak? Basah semua, Pak. Oh, Saya. Air ke seluruh badan, Pak. oke, bagus. Baca niat dulu. Udah Iya. itu, guyurkan air ke seluruh badan. Iya, bagus. Kalau kelompok lain jawab dapat nilai ya, Pak ya? Iya. Nah, kelompok 4 sekarang. Kelompok 4 si Hardianto. Ya, Bagaimana Pak. kalau enggak boleh ketemu air, kita bagaimana cara kita mau sholat? Pakai tanah, Pak. Oke, mantap. Ternyata Anda semua sudah hebat. Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata tanpa Bapak sampaikan, Anda semua sudah bisa menjawab persoalan-persoalan yang menjadi permasalahan kita di depan. Baik, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi, ini dia. Iya. Kenapa kita harus mandi wajib? Nah, ini dia. Ada yang bilang tadi apa tadi? Haid. Suci, Pak, biar suci. Ya, kenapa kita harus mandi wajib? Karena ini tadi. Karena basah, Pak. Kita harus mandi wajib karena Berhadas besar, Pak. kita dalam kondisi berhadas besar.
Apa yang menyebabkan kita berhadas besar? Ini dia. Ada yang haid, keluarnya Darah nifas, kemudian melahirkan, berhubungan bagi suami istri. Bagus. Ya gini ya kesimpulannya ya. Bagi yang tadi pekerjaan kelompoknya kurang boleh disempurnakan. Mungkin tadi ada yang dapat 1 atau 2. Nanti ini yang lengkapnya. Silakan. Endang yang melahirkan. Iya. Siapa yang melahirkan? Bu Endang. Endang. Kalau Pak Endang mah enggak. Oke. Lah lanjut tadi apa syarat rukun mandi? Ya tadi sudah dijawab Ananda Gustinar, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ini dia rukunnya. Ya rukun mandi cuma 2 nak ya. Ada niat. Tadi Pak. Ya. Ya, ada niat mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ada yang sudah hafal niat mandi wajib? Apa Belum, Pak? Pak. Belum, Pak. Ya, belum, kita baca bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu hafal ya. Ya, ini Belum hafal, Pak. bagi yang belum hafal, bahasa Indonesia juga boleh. Sengaja saya mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Gitu ya. Oh, boleh pakai bahasa Indonesia kayak gitu ya, Pak? Tapi diusahakan dihafal lah ya. Kan ada panjang nih. Masa Bahasa lagu dusun boleh, Pak? boleh, enggak apa-apa. Allah Maha tahu. Ya, Pak. Masa lagu Peter Pan kamu hafal panjang itu ini enggak hafal pendek aja. Ma tahu, Pak. Pen bahasan. Oke. Terus selain rukun mandi ada juga sunnahnya. Ina tadi siapa yang tadi hasil penelusur dapat 2, dapat 3 ini yang lengkapnya ya. Lakukan lagi catatannya. Oke. Ini kesimpulan kita hari ini. Dan kemudian nah ini dia kasus yang di awal tadi. Ada ibu-ibu yang habis melahirkan ya, tidak boleh ya. Larangan bagi orang yang berhadas besar. Tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf di Ka'bah ya, tidak boleh memegang Al-Quran, iktikaf di masjid tidak boleh. Ya, Nanda ya, hati-hati yang perempuan nih yang setiap bulan. Iktikaf masjid tidak boleh, dilarang berhubungan sama suami istri ya. Dan kemudian tidak boleh kita sujud tilawah. Jadi kalau orang lagi ngaji, baca ayat sajadah, dia sujud, kita tidak boleh ikutan. Dengerin aja. Ya karena kita lagi berhadas besar. Selanjutnya, nah ini dia tayamum. Bila kita sedang sakit atau tidak bisa menemukan air, sementara kita mau sholat, ya pakai tayamum tadi. Siapa kata kawannya tadi, pakai debu atau pakai tanah. Ya namanya tayamum. Tayamum ini rukunnya ada 4. Ya sebenarnya sih 3 boleh juga. Yaitu niat, pertama mengusap, kedua mengusap muka dengan tanah, dengan debu, mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu, mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu. Jadi tayamum dengan wudhu bedain ya, jangan samain. Kalau wudhu itu harus diratakan. Kalau tayamum yang penting dibasuh aja, nggak perlu dirata-ratain. Nah, ya nggak perlu diratain kayak bebedak gitu, nggak perlu. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Itu Tayamum pakai apa, Pak? Tayamum pakai debu nak, debu yang suci. Kalau nggak susah untuk ketemu debu, mungkin cari dinding-dinding di rumah yang kira-kira Berdebu. Ya, yang berdebu. Ada yang berikan tangan. Pak, cara Ya, nah untuk mengusapkannya itu gimana? Oke. Ya, baik. Ada yang bawa bedak dah hari ini? Ada yang bawa bedak tepung. Nah, kalau bedak tepung yang bawa silakan ditaruh di atas mejanya. Yuk kita peragakan yuk. Nah, tangannya di depan. Oh, ya, gitu Pak ya. Tangan depan sudah.
Sambil baca nawaitu itu sayang rumah istibahati istibahati fardholillahi ta'ala. Tepungnya tadi, ke bedaknya tadi. Oke. Nah, terus digoyang begini. Tak usah digini-gini kan? Ya, diginikan saja. Nah, habis itu, ini dua. Diputar aja. Sekali. Ya, jangan kayak beberdak begini. Ya, tidak perlu juga. Yang kedua, ambil lagi di posisi yang lain, debunya, kemudian digoyangkan lagi. Nah, ambil tangan kanannya ke depan, tangan kirinya di atas. Nah, usap ke belakang, habis itu tangannya diputar menghadap ke atas. Nah, baru kemudian usap ke depan lagi. Selesai. Nah, begitu pun sebelahnya. Iya. Belakang, putar, kemudian ke depan. Oke, jadi selesai. Itu aja. Jadi tidak ada banyak-banyak. Jadi tidak ada alasan kita tidak sholat. Sekali aja Pak ya. Sekali aja, cukup sekali. Kumuh-kumuh enggak, Pak? Enggak usah kesedak kalau kumur-kumur pakai debu. Boleh. Khusus Pak Hendar. Terima kasih. Mungkin itu materi kita pada hari ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan. Dan Bapak ingatkan, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan bercerita atau membahas sholat berjamaah. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah belajar tayamum, sudah belajar mandinya. Nah, pertemuan akan datang kita berjalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.